Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini, virus corona belum pergi dari bumi kita. Virus corona telah memakan banyak korban, tidak memandang tua atau muda, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, muslim atau non-muslim, orang yang sholat atau orang yang tidak sholat. Siapapun tanpa terkecuali bisa terserang virus corona. Marilah kita menjadikan musibah mewabahnya virus corona ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti ada maknanya. Setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa kita petik darinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Adanya wabah virus corona, kita diingatkan bahwa dosa, maksiat, dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan dan di masyarakat kita. Melalui virus ini, kita juga ditegur bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang menjalar di tengah-tengah kita. Kemungkaran, dosa, dan maksiat itulah yang mengundang azab Allah kepada kita. Kita diingatkan untuk lebih giat lagi dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Amar ma'ruf kita harus dilandasi ilmu, sehingga kita dapat beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan bernahi mungkar dengan cara yang tidak mungkar. Adanya virus corona, kita juga diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, zikir, dan lain sebagainya. Ibadah akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Ketenteraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita, sistem imun dalam tubuh kita semakin kuat. Adanya virus corona, kita juga diingatkan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari takdir Allah. Virus ini dengan cepat telah menyebar ke ratusan negara di dunia dan menginfeksi lebih dari 600.000 orang. Angka ini bisa saja terus bertambah dari hari ke hari. Segala ikhtiar sudah dilakukan, semua usaha telah dikerahkan, seluruh upaya baik lahir maupun batin sudah dikerjakan semaksimal dan seoptimal mungkin. Namun sampai detik ini, tiada siapapun yang dapat menghentikan penyebaran virus corona. Hal inilah yang membuktikan bahwa apapun yang diupayakan manusia, jika tidak dikehendaki dan ditakdirkan Allah, pasti tidak akan terjadi. Keyakinan dan keimanan kita kepada takdir tidak boleh menghentikan ikhtiar. Berikhtiar tidaklah menggoyahkan keimanan kepada takdir, karena kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan kecuali setelah terjadinya. Teruslah berikhtiar dan berusaha. Siapa tahu di waktu yang akan datang Allah mewujudkan dan menakdirkan apa yang kita inginkan. Adanya virus corona, kita diingatkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan hasil akhir ikhtiar kita kepada Allah. Karena kita hanya bisa berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya kita terhindar dari virus corona tidaklah bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar yang maksimal. Dalam Sahih Ibnu Hibban diceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah aku melepas untaku dan bertawakal kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Ikatlah dan bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Ibnu Hibban.
adanya virus corona, kita juga diingatkan akan kelemahan sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan, tidak selayaknya menyombongkan diri. Hanya oleh makhluk yang sangat kecil saja, banyak orang yang dibuat tak berdaya, jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Hanya Allah yang Maha Kuasa dan tidak terkalahkan. Sedangkan kita adalah makhluk-makhluk lemah yang senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas. Adanya virus corona, kita juga diingatkan bahwa pengetahuan manusia tidaklah mampu menjangkau segala sesuatu. Pengetahuan manusia ada batasnya dan tidak sempurna. Allah lah sang pemilik semua ilmu. Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Adanya virus corona mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Penelitian membuktikan bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan preventif yang efektif untuk menangkal berbagai virus, kuman, dan bakteri yang membahayakan tubuh kita. Islam menganjurkan untuk hidup bersih dan suci melalui wudhu yang wajib maupun sunnah, mandi wajib atau sunnah, menyucikan benda yang terkena najis dan lain sebagainya. Adanya virus corona juga mengingatkan kepada kita akan arti penting sabar dan syukur. Bersyukur apabila dihindarkan dari segala macam musibah dan bersabar pada saat ditimpa musibah. Syukur dan sabar adalah senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan. Bala dan musibah termasuk terpapar virus corona yang menimpa seorang mukmin. Jika dihadapi dengan penuh kesabaran, maka dosanya akan dihapus dan derajatnya diangkat. Adanya virus corona juga mengingatkan kepada kita akan pentingnya belajar ilmu, terutama ilmu agama. Karena orang yang tidak berilmu, maka ia tidak akan bisa menyikapi musibah dengan benar sesuai tuntunan Islam. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa menjaga kesucian dan kebersihan sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa bertawakal dengan benar. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa memetik hikmah, makna, dan pelajaran dari setiap kejadian. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.